warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya, yakni Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan anak-anak muda yang notabene mereka bervariasi. Ada yang bisa ngaji Al-Quran tetapi masih tertatih alias tidak lancar. Ada yang tidak bisa ngaji Al-Quran dan dia tidak mau ngaji sama sekali. Ada yang kalau ngaji berangkat dari rumah tapi nggak nyampe tempat mengaji, sehingga mereka banyak mengeluh atau orang tua mereka mengeluh karena orang tua berharap agar putra putrinya bisa mengaji. Namun inilah kenyataan di zaman sekarang ini. Baik pemirsa, agar pemirsa tidak ketinggalan bincang-bincang kami, jangan lupa like dan subscribe video kami atau saya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa ya? Alvin itu kelas berapa kalau sekarang ini Mas? TSM 2 Kelas 10, berarti SMA, SMK. Kalau Mas kamu masih yang gede, namanya? Hari. Yang ini Mas siapa? Angga, katanya lagi? Iya. Oke, hari ini saya kepengen tahu kaitannya tentang mengaji yang anak-anak hadapi zaman sekarang ini. Terus terang aja, zaman sekarang ini banyak anak-anak yang belum bisa ngaji dan dia tidak mau mengaji, tetapi ada juga yang betul mengaji dan tahun ini belum bisa ngaji. Oke, kalau Mas seperti Mas Alvin gimana ngajinya Mas? Saya sampai sebesar ini masih belum bisa mengaji, tetapi saya masih punya keinginan ingin bisa mengaji. Oke, bagus. Insya Allah kalau ada keinginan, insya Allah nanti akan bisa ngaji. Kalau Mas ini? Saya sering bertemu. Tapi bisa ngaji? Bisa. Oke, nanti akibat bolos, sampai akhirnya sampai bisa ngaji. Kalau Mas ini? Mas Angga? Saya bisa ngaji tapi pelajatan. Bukan, artinya masih belum bisa lancar. Oke. Kalau Mas, siapa tadi? Arya. Mas Arya, gimana Mas ngajinya? Saya tidak bisa mengaji dan tidak punya keinginan untuk mengaji. Nah, variasi pemirsa. Jadi ada 4 anak-anak ini ternyata variasi. Ada yang kepingin mengaji tetapi belum bisa ngaji. Ada yang tidak kepingin ngaji sama sekali sehingga dia tidak bisa. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin ajukan Mas. Bisa enggak? Apa sih manfaat ngaji dalam Islam? Kok saya terus menyukai ngaji? Ya, oke. Langsung saya jawab. Mas Angga bertanya kepada saya, apa sih sebetulnya untungnya atau manfaatnya kita ngaji sehingga orang tua Mas Angga betul-betul getol untuk meminta agar Mas Angga untuk mengaji. Begini, Islam itu menganjurkan kepada kita agar yang pertama agar mencari ilmu. Pertama, jadi Islam itu menganjurkan kepada kita umatnya agar umatnya mencari ilmu. Bahkan itu diwajibkan, sebagaimana Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Lalu apa hikmahnya? Keuntungannya kita mengaji Al-Quran. Ternyata yang pertama bahwa Al-Quran itu harus kita baca setiap kali, khususnya pada waktu kita sholat. Berarti kalau kita sholat nggak bisa mengaji Al-Quran, lalu apa yang kita baca? Yang pertama, di manfaat nanti kalau bisa ngaji, berarti sholat nanti bisa enjoy. Kenapa? Karena bisa membaca ayat-ayat pendek dalam Al-Quran. Yang pertama. Dan yang kedua, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT pada hambanya, umatnya seperti kita, Allah tidak akan diam. Yang artinya setiap yang diperintahkan pasti di dalamnya mengandung pahala. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahu asron
Misal alif lam mim, la harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dan artinya barang siapa orangnya yang membaca huruf-huruf Al-Qur'an, ya, satu huruf saja, maka oleh Allah diberikan kebaikan sebanyak 10. Contoh membaca alif lam mim, itu ada 3 huruf. Oleh Allah tidak dinilai 1 huruf, tetapi alif 1 huruf mendapat 10 kebaikan, lam 1 huruf dapat 10 kebaikan, dan mim 1 huruf berarti mendapat 10 kebaikan. Alif lam mim toh dapat 30 kebaikan. Inilah manfaat. Sehingga Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini manfaatnya baca Quran. Kata Rasulullah, beliau mengatakan, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang dibaca itu besok di hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya waktu di dunia. Untuk apa? Li ashabi, memberikan syafaat. Itulah fungsinya baca Al-Quran. Yang pertama, agar sholatnya bisa bagus, karena setiap rakaat sholat mesti ada baca Al-Quran. Yang kedua, agar mendapat pahala yang banyak, 1 huruf dapat 10 kebaikan. Dan yang ketiga, agar kelak di kemudian hari ketika hari kiamat kita mendapat pertolongan syafaat dari Al-Quran. Oke, kamu tanya? Lalu bagaimana orang yang bisa mengaji? Apakah sholatnya diterima oleh Allah? Ya, oke. Ya, sebetulnya kalau dia nggak bisa ngaji sama sekali, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena satu syarat bahwa sholat itu di dalamnya ada yang syaratnya adalah membaca Quran. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi mereka orang-orang yang ketika sholat tidak membaca suratul Fatihah. Kalau kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Fatihah, maka sholat kita yang jungkir-jungkir pakai gerakan saja itu tidak diartikan sholat. Karena salah satu rukunnya sholat adalah membaca suratul Fatihah. Katakan zuhur, rakaat pertama mesti membaca suratul Fatihah, kemudian digandeng dengan ayat-ayat pendek. Rakaat kedua ada Fatihah, ketiga ada Fatihah, keempat ada Fatihah. Demikian pula dengan asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Semuanya mesti ada baca ayat Al-Quran. Maka kalau ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, dengan begitu maka artinya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Mendingan yang bisa baca Al-Quran walaupun gadul-gadul tapi dia punya keinginan, itu masih ada nilainya. Contohnya apa? Orang zaman dahulu baca Bismillahirrahmanirrahim itu tidak fasih, tetapi mereka tahu artinya. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih penyayang, dia tahu artinya. Tapi kalau orang yang nggak tahu artinya, nggak bisa baca lafalnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah. Karena itu umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad agar bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Mas siapa tadi? Mas Fahri tadi tanya kalau disuruh sholat, disuruh mengaji mesti melintur. Nah ini sebetulnya kasihan sama orang tuanya, Mas. Saya tanya, orang tua kamu nanti kalau mati butuh apa? Butuh doa saja. Orang tua kita mati tidak butuh kiriman makanan, bakso atau mungkin apa namanya soto, tidak itu. Orang tua kita mati butuh doa. Bagaimana kalau putranya tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia tidak bisa mendoakan orang tuanya. Salah satunya kalau bisa baca Al-Quran, insya Allah berdoa apapun akan bisa. Tapi kalau sudah nggak bisa baca Al-Quran, saya yakin membaca sholawat nariyah juga nggak bisa. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan tentang baca Al-Quran. Demikian dengan Mas Arya, ini aneh. Mas Arya ini muslim kan? Masuk muslim itu sudah tidak bisa baca Al-Quran dan tidak kepingin belajar Al-Quran.
nanti kan amal ibadahnya rusak kabeh Mas, ya apa enggak? Orang yang nggak bisa membaca Al-Quran, niat sholatnya juga tidak akan bisa membacanya, ya apa enggak? Padahal Islam itu menganjurkan baca Al-Quran, setiap kali baca Al-Quran dikasih pahala tadi. Dan orang-orang yang bisa baca Al-Quran, maka insya Allah dia juga bisa membaca doa-doa yang lain. Misalnya doa mau tidur, doa mau tidur, ya. Kemudian doa mungkin mau makan setelah makan. Semuanya berawal dari baca Al-Quran. Ayo, bagi anak-anak yang alhamdulillah yang masih punya keinginan, hari ini kau belum bisa baca Al-Quran, tapi jika punya keinginan dan mau belajar, insya Allah nanti sampai akan bisa, dijamin. Kenapa? Karena Allah mewajibkan untuk orang mencari ilmu, dan insya Allah orang yang mencari ilmu, kalaupun tidak dapat seluruhnya, pasti dapat sebagiannya. Oke, kamu saya ingatkan yang masih malas-malas baca Al-Quran, dan kalau disuruh orang tua berangkat ngaji, jelintut, jangan. Ya, yang pertama, kasihan orang tua kita harapannya besar untuk bisa punya anak yang soleh dan solehah, yang lanang soleh. Artinya apa? Anak yang apabila datang waktunya sholat dia langsung pandai sholat, waktunya ngaji nggak pakai perintah ngaji. Sekarang bayangkan, anak-anak tahu nggak irama dangdut? Irama dangdut itu ada variasinya apa enggak? Ada, variasinya masih ada, ketukannya ada mengada. Tetapi apakah ada keindahan yang tersendiri dan itu dengan membaca Al-Quran? Pasti beda. Al-Quran jika dibaca dengan lantunan yang merdu, itu bisa masuk ke dalam hati. Tidak sedikit orang-orang yang ketika mendengar bacaan Al-Quran yang semula dia jadi korak, kemudian dia sadar, seperti sahabat-sahabat Nabi zaman dulu, ya. Jadi ketika mendengar Al-Quran mereka akan sadar, ya Allah, kok beda ya bacaan Al-Quran dengan nyanyian, itu beda. Jadi ketika kita mendengar baca Al-Quran, pasti hati kita terketuk, dan itu adalah bagian dari bukti kalau orang yang mendengarkan baca Al-Quran kemudian hati terketuk, berarti ada tanda iman di dalam hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman apabila mendengar bacaan Al-Quran pasti hatinya merasa adem. Kalau mendengar bacaan sholawat hatinya juga adem. Itu. Jadi saya berharap anak-anakku kalian berempat ini, ayo kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Selain nanti bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT, itu nanti akan menyempurnakan ibadah sholat kita. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, utamanya Fatihah, maka sholat kita akan rusak alias dan diterima oleh Allah. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Siap ngaji Al-Quran? Masnya siap? Masnya siap juga? Kamu? Ya. Saya doakan mudah-mudahan setelah perbincangan kita ini Allah berikan ilham, petunjuk buat sampean sehingga yang bisa baca Al-Quran nanti kemudian bisa pulang, yang semula malas baca Al-Quran mudah-mudahan segera dikasih petunjuk Allah, dan kemudian ketika Al-Quran senang Al-Quran, dan yang masih tertatih bacaannya yang belum lancar mudah-mudahan dengan kesungguhan hati untuk belajar mudah-mudahan bisa lancar. Dan yang belum sama sekali tidak punya keinginan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada Mas siapa ini? Mas Arya, sehingga nanti setelah bubar, setelah Buya bubar hari teman kita ini, sampai semuanya bisa mengaji Al-Quran. Oke, saya kira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.